أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو النور الأول الآخر الظاهر الباطن العالم الوجود الحي القيوم الرحمن الرحيم العلي العظيم الملك البديع العزيز الحكيم السلام الرحيم وهو رب العرش العظيم الذي قادر ولا يموت أبدا أبدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yuk kita belajar dasar makrifat ya. Saya katakan ini hanya dasar. Kalau seandainya Anda bisa menangkap dasar ini, maka Anda bisa saya katakan sudah mencapai 30% dari kemakrifatan itu. Jadi yang 70% itu saya rahasiakan teman-teman. Yang penting dasar ini teman-teman harus ketahui biar tidak bingung ya. Apalagi beberapa hari-hari ini saya melihat TikTok, saya melihat YouTube seorang Gus yang sangat viral. Beliau mungkin belum sempurna, saya katakan seperti itu. Semoga Allah melihat niatnya yang tulus itu. Mungkin dia masih kecil. Kalau orang bermakrifat itu kalau belum sempurna ya kan, itu ibaratnya orang kecil teman-teman. Jadi orang jadab itu tidak akan sadar-sadar jika banyak pengikutnya, tidak akan sadar-sadar. Ini rahasianya. Kalau orang jadab kok anaknya kiai, sampai mati pun dia akan jadab. Karena ini anak kecil. Sewaktu-waktu Allah yang mengafalkan, yang mengasmakan dirinya. Sewaktu-waktu dia sadar. Ketika sadar itu orang-orang menghormati segala macam, jadi dia itu terus seperti itu, seperti anak kecil terus, tidak akan bisa sempurna kemakrifatannya atau bisa mengajarkan kemakrifatan kepada orang lain. Kata-katanya itu sangat-sangat susah dimengerti. Oke, dasar ini saya ambil dari kesimpulan Gus ini yang mengatakan bahwa Allah itu oksigen. Allah itu oksigen. Jadi Allah itu ada di mana-mana di dalam diri kita. Nah, ini perbedaannya oksigen dengan Allah. Ini dasar ini teman-teman, ini baru 30% dari kemakrifatan. 70%-nya itu tidak akan saya katakan. Itu rahasia. Sangat-sangat rahasia. Oke, perbedaan Allah dengan oksigen itu bagaimana? Oksigen itu halus dan tidak sama dengan apapun. Memang ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari oksigen ini tidak bisa beranak dan tidak diberanakkan, ya kan? Karena oksigen ini menghasilkan otomatis dari alam, ya kan? Dari cahaya, dari tumbuh-tumbuhan, dari tanaman, dari tanah, ya kan? Oke. Tapi oksigen tidak hidup. Oksigen hanya menghidupi tapi tidak hidup. Oksigen ini adalah benda atau makhluk yang mati. Karena benda itu ada yang hidup, ada yang mati. Contoh di alam ini benda mati. Ya, yang kita lihat itu matahari, cahaya, udara, tumbuh-tumbuhan, bahkan oksigen. Itu namanya benda atau makhluk mati. Apa definisi benda mati? Benda yang tidak bisa berpikir, berilmu, bergerak dengan kehendaknya. Itu namanya mati. Benda mati. Jadi oksigen ini hanya bisa menghidupi tapi tidak hidup. Tidak berilmu. Tidak mempunyai kehendak. Dan terbatas. Ya, ini dasar. Biar
Anda itu tidak menyembah oksigen, ya kan? Aduh, mengajari orang makrifat tapi keliru, ya kan? Niatnya untuk menyembah Allah tapi kok menyembah benda, berarti Anda ini masih menyembah berhala. Oke, oksigen itu benda mati, menghidupi kita, menghidupi hewan, menghidupi jin, tapi tidak hidup. Nah, oke ya. Jadi kebalikannya, Allah itu hidup dan lebih halus dari oksigen. Lebih halus dari oksigen. Hidup, bergerak, berilmu, berkehendak, dan mempunyai kun fayakun dan tak terbatas. Oke, ini ya, ini dasar ini. Allah itu lebih halus dari oksigen. Dia hidup dan menghidupi, berilmu dan bergerak, dan berkehendak dan mempunyai ilmu kun fayakun, ilmu kegaiban, ilmu ajaib namanya. Oke ya. Dan Allah itu tidak dikekang oleh apapun, tidak terbatas. Oksigen itu terkekang di bumi, hanya di bumi, ya kan? Berarti terbalut oleh bumi dan langitnya. Kalau Allah di luar dari zatnya, jadi kebalikan, ya. Oksigen kenapa tidak dikatakan Allah, walaupun dia menghidupi? Karena dia terbatas hanya di bumi. Dan kenapa bumi ini diberi oksigen, diberi tataran siklus-siklus alam seperti ini? Karena bumi ini memang dirancang untuk makhluk Allah untuk hidup di sana. Karena bumi ini inti yang paling terdalam. Jika bumi ini ditaruh di langit ketujuh, maka makhluk-makhluk seperti kita manusia, ya kan, yang lemah, walaupun kita dari roh, ya kan, tapi terbungkus oleh zat jasmani ini, ya kan, ini tidak akan bisa tua kalau dekat dengan langit tujuh. Makanya bumi ditaruh di langit yang paling kecil, langit ke-1, paling dalam. Paham teman-teman? Kenapa manusia harus, atau makhluk jin, makhluk hewan, kenapa tumbuh-tumbuhan dan lain-lain seperti ini kan, kenapa harus ditaruh di bumi yang fana ini, yang mudah hancur ini? Sebagai menjelaskan bahwasanya kita itu makhluk, bukan Allah. Dan kenapa surga dan neraka itu ada di langit 7? Karena langit 7 ini sudah berdekatan dengan zat dan Allah yang sejati. Makanya di sana abadi sekali. Karena ini mendekati rohnya, mendekati zatnya yang asli. Perbedaan alam Tuhan dan alam makhluk langit 7 sampai 1 yaitu langit 7 sampai 1 benda mati tapi dihidupkan. Benda yang dinamakan benda itu tidak hidup dan tidak berpikir dan tidak punya ilmu, apalagi punya keajaiban. Ya, ini rahasianya ya. Jadi ini rahasia lagi tentang Ares sampai langit 7 sampai 1. Ini rahasia lagi biar tidak bingung. Anda membaca kitab-kitab itu tidak bingung, biar tidak bingung. Kenapa sih Allah itu nazalah, turun, ya kan? Kenapa kok seperti dikatakan turun? Kalau di alam ketuhanan sana tidak ada atas, bawah, kanan, kiri, tidak ada.
Tapi di makhluknya, buatannya ya, yang berupa langit 7 sampai 1 itu berbentuk seperti ini loh. Ada pintu menghadap ke atas. Oke, kita logikakan. Ini dasar ya, dasar bermakrifat. Ini hanya logika dan hanya analog saja ya, teman-teman. Anda punya gelas. Gelas ini di dalamnya ada gelas lagi yang lebih kecil, 7 kali lebih kecil dari yang pertama di luar. Di dalam gelas yang lebih kecil 7 kali itu ada gelas lagi 7 kecil lagi sampai 7 sampai 1 lapis. Sampai 7 sampai 1 lapis. Kemudian gelas yang paling luar ini ditutup. Ditutup. Lah, tutup ini analogkan sebagai aras. Makanya aras ini disangga oleh malaikat. Allah khusus membuatkan malaikat. Jadi gelas ini penyangga agar makhluk ciptaan Allah yang berupa langit 7 sampai 1 yang ada berbagai macam isi itu ya kan, biar ndak hancur dan ndak bertabrakan, abadi hancur itu ndak bertabrakan. Jadi ditutup. Kalau Allah ingin turun, analogikan ini ya, analogikan. Tapi jangan berpikir aneh ya, ini analog saja. Gelas itu ambil tutupnya, taruh di laut. Celupkan di air laut. Apakah air ini berpindah? Apakah air ini berpindah tempat? Ayo, ini ya. Air ini atau gelas ini Anda tutup ya kan, taruh di dalam laut. Terus tutupnya gelas ini Anda buka, seret. Air akan masuk dari mana? Dari atas. Dari atas. Dari atas ini masuk ini, apakah berpindah air itu? Jawabannya tidak. Bergerak. Tidak berpindah. Ini dasar, biar Anda tidak bingung. Ketika Allah sepertiga malam itu naik lagi, maka Allah akan mengosongkan air dari gelas itu tadi, terus ditutup lagi dengan arsy. Makanya ada rahasia di dalam malam itu. Jadi belahan bumi setiap malam pasti Allah itu akan turun sepertiga malam. Karena setiap belahan bumi itu berbeda. Indonesia jam segini, di Amerika masih siang. Pokoknya setiap ada kegelapan, Allah akan turun. Karena sangat rahasia, malaikat pun tidak tahu Allah itu turun. Sangat-sangat halus. Sangat-sangat halus. Makanya ini bedanya dari oksigen. Tadi oksigen bagaimana teman-teman? Oksigen itu tidak hidup, tidak berilmu, tidak bergerak, tidak berkehendak, dan lain-lain. Hanya menghidupi, jangan kau sembah-sembah. Paham? Semoga Anda paham teman-teman perbedaan oksigen dengan Allah. Dan Anda bisa menganalogikan arsy itu bagaimana. Berpindah itu bagaimana ya. Bukan pindah secara zat kita itu pindah terus di sini tidak ada kita lagi. Enggak. Seperti itu tadi ya analoginya ya. Nah, di malam hari itu ada rahasia. Kenapa Allah menidurkan Ashabul Kahfi? Karena tidur itu bisa mengawetkan umur kita. Karena di situ ada sistem hibernasi. Makanya kalau malam orang itu selalu tidak tidur malam, maka sel-selnya akan secara gak langsung tidak bisa regenerasi sel. Karena Allah ini juga
punya reaksi terhadap makhluknya, walaupun dia sudah mengecilkan kekuatannya, ya kan. Ketika turun masih punya efek kepada manusia. Sel-selnya rusak karena masih belum bisa menahan kekuatan kecilnya Allah itu yang sudah dikecilkan turun setiap kegelapan itu datang atau malam. Makanya di waktu-waktu malam ini sangat mustajab. Karena apa? Tidak semua orang bisa menahan itu, menahan malam itu. Makanya ngantuk tidur malam itu adalah karunia. Kenapa sufi-sufi itu kok selalu tidak tidur malam? Ya, dia mengorbankan nyawanya demi untuk Allah. Paham kan teman-teman? Makanya kalau Anda bukan sufi, jangan tiru-tiru sufi, ya. Katanya Anda percaya makom tajrid dan asbab, ya. Kalau orang syariat, biarkan bagaikan asbab saja. Kalau tajrid Anda dimakomkan tajrid, ya tajrid. Anda mengerti kan? Maksud saya tajrid bagaimana? Bukan ini hanya mencari uang loh, ya. Jadi kalau Anda bukan ditakdirkan menjadi sufi, apalagi yang makom tertentu, tidak usah dipaksakan, ya, karena Allah juga memberikan perbedaan antara asbab dan tajrid. Di situ ada perbedaannya. Jika Allah tidak mengendaki Anda fana, terus Anda memfana-fanakan diri Anda sendiri, apa itu artinya? Itu adalah keakuanmu sendiri. Maka itu adalah sebuah apa itu? Artikan sendiri, ya. Jika Anda tidak fana, terus Anda memfana-fanakan sendiri, Anda mensugesti-sugestikan sendiri, hati-hati ya teman-teman. Sama halnya makom tajrid dan asbab. Ketika Anda ditakdirkan menjadi tajrid, tapi Anda ingin bekerja seperti orang-orang biasa, jangan bisa. Allah akan menarik Anda. Kebalikannya, jika Anda asbab, kemudian Anda ingin tajrid, maka ini adalah kedoliman yang sangat dolim. Ya teman-teman. Jadi mengajari fana itu tidak semua orang harus fana, tidak. Tapi semua orang diharuskan makrifat. Tapi bukan wajib. Paham ya teman-teman? Jadi dalam video ini ada 2 pelajaran. Jangan menyembah benda mati. Jangan menyembah benda yang baru dibuat, atau bahasa kerennya kitab muhadath, baru. Sembahlah Allah yang qadim, yang hidup, yang bergerak, berkendak, berilmu. Paham teman-teman? Jangan menyembah benda mati, apalagi sesama makhluk. Benda, apalagi benda. Sudah makhluk disembah-sembah sendiri. Semoga video ini sampai kepada gus-gus yang viral itu dan difikirkan kembali. Dia meyakini oksigen itu adalah Tuhannya. Apakah oksigen itu hidup? Apakah oksigen itu benda hidup? Kok masih hebatan manusia? Bisa bergerak, bisa berilmu, dan lain-lain sebagainya. Ya lah, ini namanya la haula wala quwata illa billah. Oksigen itu dari mana? Kalau bukan dari Allah. Lah ini loh maksudnya la haula wala quwata illa billah. Bukan dijadikan oksigen ini bisa dihirup terus kita berbuat jahat. Oh Allah mengizinkan ini karena saya masih hidup bisa bergerak, bisa berbuat jahat. Oh, itu yang susah. Menghidupi tapi tidak hidup itu adalah oksigen. Berarti dia adalah benda mati. Gampang kok belajar tasawuf itu. Gampang. Pokoknya Allah itu tidak sama dengan yang lain. Itu saja. Kalau Anda mentok tidak bisa
ingat ya, atau Anda tidak dibukakan oleh Allah, mentoknya itu di Qul huwallahu ahad saja. Qul huwallahu ahad saja ya, teman-teman. Kok seperti ini tapi kok enggak, ya kan? Kok seperti itu tapi kok enggak? Itulah Allah. Makanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya dan tidak sama dengan apapun. Bahkan zatnya tidak sama. Paham teman-teman? Bahkan zatnya pun tidak sama dengan Allah. Bagaimana itu? Api mempunyai kehidupan. Hidup loh. Artikan sendiri hidup. Bagaimana hidup itu? Api itu hidup. Air itu punya kehidupan. Cahaya itu punya kehidupan. Angin itu punya kehidupan. Salah satunya oksigen itu kan. Seandainya oksigen ini punya kehidupan, disamakan dengan Allah, enggak. Berbeda juga. Harus digabungkan dengan cahaya. Ini logika saja. Cahaya juga belum Allah. Belum sempurna seperti Allah. Ini baru zatnya loh. Bukan Allahnya. Makanya Allah itu persatuan ini. Ya, dikatakan gunung itu di puncaknya itu ibarat Allah. Yang melandai berbagai macam itu satu kesatuan. Tapi apakah sama yang di bawah dengan yang atas? Tetap tidak sama. Samping sini dengan samping sini tidak sama. Itulah Allah. Ini dasarnya, ya dasarnya ini dasar 30% saja. Tidak susah-susah, saya tidak pakai bahasa-bahasa kitab yang susah lah. Tugas saya menerangkan ini ya bagi orang Indonesia ya saya katakan dengan bahasa Indonesia. Bila sautin wala harfin itu saya menangkap itu tidak ada bahasa Arab, bahasa Jawa. Pokoknya saya ngerti saja itu. Kata-katanya Allah itu tidak berbahasa Arab, tidak berbahasa Indonesia. Itulah namanya bila sautin wala harfin itu tidak berbangsa. Tidak berciri, tidak berhuruf. Suaranya Allah itu. Makanya semuanya itu bisa mengerti. Jangan Anda menyembah benda mati. Ya. Jangan Anda menyembah benda mati. Dan jika Anda masih belum percaya hari akhirat, bersyahadatlah kembali. Bersyahadatlah kembali. Jika Anda tidak percaya dengan hari akhirat itu kan banyak ya kebangkitan, hisab, ya kan, surga neraka, kenikmatan Allah, surga itu namanya hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.